Salam jumpa rekam Sokim di mana berada. Kita akan jalan-jalan ke Kabupaten Pulau Morotai. Dalam presentasi kali ini kita akan melihat terkait dengan pengembangan wisata sejarah yang dapat memperkuat identitas kawasan Kabupaten Pulau Morotai. Presentasi ini sudah diseminarkan di dalam Seminar Nasional Arsitektur dan Tata Ruang di Denpasar tanggal 6 Oktober 2017 yang kami buat bersama dengan rekan Yunanda dan Rivaldo. Outline dalam presentasi ini terdiri dari 6 bagian, yaitu latar belakang, kajian teori, metode penelitian, kondisi penunjang pengembangan pariwisata, kemudian kesempatan untuk pengembangan dan rencana aksi untuk pengembangan, dan bagian kesimpulan. Dalam latar belakang dapat disaksikan di dalam tayangan bahwa Kabupaten Pulau Morotai merupakan salah satu kawasan strategis pariwisata nasional dan menjadi kawasan ekonomi khusus dan terpadu maritim atau mandiri, di mana kawasan ini memiliki potensi dan daya tarik wisata sehubungan dengan keberadaan sejarah pulau ini di masa Perang Dunia Kedua. Kemudian secara potensi pulau ini juga memiliki daya tarik dari sektor kemaritiman atau bahari atau kelautan yang mengelilingi sepanjang garis pantai dan sampai ke laut di sekitar kawasan Kabupaten Pulau Morotai. Dan dalam kajian teori kami mengambil pengertian bahwa dalam heritage atau kawasan atau pariwisata budaya terkandung nilai-nilai penting dan merupakan salah satu elemen pendukung identitas sebuah wilayah atau sebuah kawasan. Dalam rangka menguatkan identitas kawasan, diperlukan juga pelestarian dan penguatan terhadap citra kawasan yang dimiliki. Dari latar belakang dan teori yang diambil ini, dirumuskan pertanyaan apakah atau bagaimanakah konsep penguatan identitas Kabupaten Pulau Morotai dengan melihat pada potensi kekuatan wisata sejarah. Di dalam teori ditemukan ada beberapa hal-hal yang perlu disediakan di dalam mengembangkan wisata sebuah wilayah. Yang pertama adalah atraksi wisatanya itu sendiri, kemudian ditunjang amenitas, kemudian aksesibilitas menuju dan di dalam kawasan, dan kemudian ancillary atau kemampuan atau potensi penduduk dalam menyambut kehadiran dari tamu. Kedua, teori yang digunakan adalah teori pembentuk citra kawasan yang dikembangkan atau dikemukakan oleh Kevin Lynch di dalam buku Image of the City, di mana di dalam buku itu menyebutkan ada 5 pembentuk citra dari kawasan. Pertama adalah path, node, landmark, edge, dan district. Nah, ini nanti akan kita bahas surut dengan paparan pada saat ini. Metode penelitian yang digunakan di sini adalah secara kualitatif, kemudian dengan pendekatan metode deskriptif, metode criterion based selection, dengan mengumpulkan data primer dan sekunder, dan analisis didasarkan pada atribut penelitian. Atribut penelitian yang dimaksud di sini adalah ada 4: atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary. Kemudian yang diambil adalah potensi wisata terkait dengan aspek heritage atau pendekatan budaya dan sejarah. Kemudian memunculkan opportunity untuk pengembangan atau kesempatan mengembangkan dan rencana aksi untuk pengembangan.
Kemudian kondisi penunjang pengembangan pariwisata di Morotai paling tidak kita dapat temukan di kawasan ini kaitannya dengan peninggalan Perang Dunia Kedua, yaitu ketika zaman Douglas MacArthur mendaratkan pasukan-pasukannya untuk menyerang kekuatan Jepang yang masuk ke Asia Tenggara. Peninggalan Perang Dunia ini, tarian budaya masyarakat, serta monumen-monumen yang menandai lokasi bersejarah menjadi atraksi-atraksi wisata yang sangat menarik untuk dapat dikunjungi dan dikembangkan. Kemudian dari faktor amenitasnya, adanya hotel dan penginapan, tetapi saat dilakukan penelitian ini belum terlalu memadai. Kemudian toko cenderamata dan makanan juga masih relatif mahal. Jaringan komunikasi, fasilitas perbankan, dan fasilitas kesehatan sudah tersedia, tetapi fasilitas dasar listrik, air bersih belum cukup memadai. Ketika kami berkunjung atau melakukan penelitian di sana, beberapa kali listrik sempat mengalami padam. Guide lokal dan agen wisata dalam pulau masih terbatas jumlahnya, dan pengelolaan pariwisata secara umum dikelola pemerintah daerah. Dan pengembangan program kegiatan dengan mengembangkan SDM perlu dilakukan seperti guide lokal dan pengelola agen wisata. Untuk menuju ke Pulau Morotai dapat ditempuh dari perjalanan laut menggunakan ferry dan speedboat, yaitu dari Pelabuhan Daruba, ataupun melalui jalur udara menggunakan pesawat yang ada di Bandara Udara Pitu Morotai. Aksesibilitas jalan utama dan jalan lingkungan di Pulau Morotai cukup baik dengan adanya kendaraan roda 2 serta kendaraan umum yang didominasi oleh becak motor atau bentor dan taksi plat hitam. Untuk menuju kawasan wisata yang ada di pulau-pulau kecil, wisatawan perlu menggunakan speedboat atau dengan menggunakan perahu tradisional yang kecil yang biasa disebut katinting di Morotai. Ini bisa digunakan dengan menyewa perahu tersebut. Ini potensi untuk pengembangannya, misalnya dengan kaitannya beberapa program yang sudah dibuat atau ditentukan oleh pemerintah dengan menetapkan kawasan ini sebagai KSPN, KEK, kawasan terpadu mandiri, dan kawasan pulau terluar. Pengembangan-pengembangan yang dapat dilakukan misalnya dengan adanya landmark di pulau ini, yaitu adanya patung Nakamura, seorang prajurit Jepang yang bersembunyi dan tidak mengetahui bahwa Perang Dunia telah berakhir. Kemudian ada Pelabuhan Daruba Morotai, Gua Nakamura, Bandara Udara Pitu, dan Monumen Trikora. Nah, ini untuk menguatkan melihara bangunan landmark perlu adanya dukungan penyediaan infrastruktur kawasan seperti akses jalan, air bersih, dan sanitasi. Kemudian ada beberapa titik lainnya, misalnya adanya tank amfibi sekutu, rongsokan pesawat, gua air kaca, dan ada Pulau Sumsum, kemudian tempat pendaratan tentara sekutu, kemudian Army Dock, dan Museum Perang Dunia Kedua. Nah, ini penguatan dan pemeliharaan bangunan landmark perlu didukung infrastruktur dasar juga seperti yang disebutkan tadi, kaitannya jalan, air bersih, dan sanitasi. Ini landmark-landmark yang dapat dikembangkan untuk wisata. Kemudian jalur VET di Pulau Morotai dapat dikembangkan dengan menggunakan ornamen khas atau khusus di daerah tersebut. Ini dengan menunjukkan atau memberikan arahan desain taman bangunan ornamen yang bentuk fasad kawasan bangunan di Kabupaten Pulau Morotai. Untuk notes atau titik-titik pengembangan, titik-titik simpul, misalnya di Taman Kota, di Pelabuhan Daruba, Terminal Pasar, Bandara Udara Pitu, Pelabuhan Feri, ini dapat dikembangkan desain-desain yang mengarahkan pada nilai sejarah dan nilai budaya yang khas dari Kabupaten Pulau Morotai. Sedangkan kawasan-kawasan yang dapat dikembangkan misalnya adalah kawasan perkotaan Daruba dengan mengembangkan konsep waterfront city dan tematik yang menggambarkan sejarah
keberadaan Kabupaten Pulau Morotai. Nah, ini yang diarsir kuning, ini adalah distrik yang dapat dikembangkan sebagai kawasan waterfront city. Kemudian daerah pesisir sebagai edge di sini adalah pesisir pantai sebagai pintu gerbang dengan desain yang berkarakter dan berkonsep pada peninggalan sejarah Perang Dunia Kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara dapat melihat keindahan pantai dalam tampilan gambar yang ada di presentasi ini. Sebagai kesimpulan akhir dan rekomendasi, pengembangan wisata sejarah dapat sejalan dengan penguatan identitas kawasan Kabupaten Pulau Morotai. Arahan desain elemen pembentuk citra seperti pet, note, landmark, distrik, dan edge berdasarkan pada nilai sejarah. Nah, sayangnya kondisi fasilitas wisata sejarah masih belum terawat pada tahun 2017. Kemudian informasi yang tersedia masih kurang dan belum nyamannya infrastruktur yang memadai di objek wisata sejarah menyebabkan belum banyak wisatawan yang datang untuk berkunjung ke spot atau lokasi sejarah. Dan rekomendasi yang dapat diberikan yaitu dengan mengembangkan dan mempromosikan wisata sejarah sebagai daya tarik wisata utama dan keindahan alam sebagai daya tarik tambahan mendukung potensi wisata di Kabupaten Pulau Morotai. Demikian, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Salam dari kami.